Baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Budi Susanto, Auria, Novianti, Nubra Febriana, Rayhan Aulia Akbar, Risma Graselda, Santowi, dan Widya Putra. Di video presentasi kami kali ini, kami akan membahas materi tentang siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu siklus sumber daya manusia atau penggajian merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Tugas-tugas yang lebih penting meliputi sebagai berikut. Yang pertama, merekrut dan mempekerjakan para pegawai baru. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, penugasan pekerjaan. Yang keempat, kompensasi atau penggajian. Yang kelima, evaluasi kerja. Dan yang terakhir, mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela maupun tidak. Baiklah, untuk tugas pertama dan keenam itu hanya dilakukan sekali pada setiap pegawai, sementara untuk tugas yang kedua sampai kelima yang telah disebutkan, itu dijalankan berulang-ulang selama seorang pegawai bekerja untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya, sistem informasi siklus MSDM atau penggajian. Aktivitas-aktivitas terkait MSDM atau informasi mengenai perekrutan, pemecatan, pemindahan, pelatihan, dan sebagainya, itu akan dikumpulkan informasi mengenai penggunaan waktu pegawai yang terjadi setiap hari. Selanjutnya, tinjauan proses MSDM dan kebutuhan informasi. Keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada pegawai yang memiliki kemampuan dan pegawai yang memiliki motivasi karena pengetahuan dan kemampuan mereka itu mempengaruhi kualitas dari barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system. Perangkat lunak yang menyimpan dan mengelola keahlian yang dimiliki oleh pegawai individu sehingga pengetahuan tersebut dapat dibagikan dan digunakan oleh orang lain. Mengakui nilai dari pengetahuan dan kemampuan dari pegawai dapat membantu sebuah perusahaan untuk memahami dengan baik biaya sesungguhnya terkait dengan perputaran atau turnover pegawai yang berlebih. Semangat dari seorang pegawai itu juga merupakan hal penting. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai ancaman dan pengendalian itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nubra Febriana. Nah, di sini saya akan kembali melanjutkan presentasi mengenai siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada ancaman dan pengendalian. Yang pertama yaitu ancaman umum utama yang dicantumkan merupakan data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Untuk mengurangi ancaman mengenai hal ini, maka kita dapat menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan untuk meminimalkan risiko kesalahan input data. Yang kedua, yaitu dalam siklus MSDM atau penggajian adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif, seperti gaji dan evaluasi kinerja untuk pegawai individu. Nah, untuk masalah ini dapat dikendalikan dengan pembatasan akses terhadap data induk. Yang ketiga adalah terkait dengan hilang atau rusaknya data induk, dikendalikan dengan pemeriksaan atas seluruh perubahan terhadap data induk dan pengendalian akses terhadap data induk dan enkripsi. Lalu yang keempat ada mengenai memperkerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau bahkan seorang pencuri. Nah, untuk mengendalikan masalah atau ancaman ini dapat menggunakan backup data dan prosedur pemulihan bencana. Lalu ada ancaman yang kelima yaitu tentang pelanggaran atas hukum dan peraturan terkait perekrutan dan pemecatan pegawai secara tepat. Nah, untuk masalah ini dapat dikendalikan dengan pengecekan, penyelidikan, latar belakang kriminal kepada seluruh pelamar kerja untuk posisi terkait keuangan serta pembelajaran berlanjut atas perubahan dalam hukum ketenagakerjaan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem terkait dengan pengendalian yang dapat dilakukan terkait ancaman-ancaman yang saja terjadi. Yang pertama itu ada pengendalian integritas pengolahan data. Salah satu cara untuk mengurangi ancaman ketidakakuratan atau tidak validnya data induk yaitu menggunakan berbagai aktivitas pemrosesan. Penting untuk meminimalkan risiko kesalahan input, membatasi akses terhadap data tersebut dan mengatur sistem sehingga hanya para pegawai terotorisasi yang dapat membuat perubahan terhadap data induk. Lalu yang kedua ada pengendalian akses dan enkripsi. Yang ketiga ada backup. Seperti yang kita ketahui, perusahaan-perusahaan telah menggunakan sistem akuntansi secara terkomputasi.
Ancaman yang mungkin saja terjadi yaitu hilangnya atau mungkin terjadi kerusakan pada data. Sehingga pengendalian berupa backup ini sangat dianjurkan untuk mengatasi ancaman tersebut. Lalu yang keempat ada prosedur perekrutan yang baik. Prosedur perekrutan yang baik ini perlu dilakukan untuk mengatasi ancaman berupa memperkerjakan pegawai yang ternyata atau tidak berkualitas dan tidak berkualifikasi. Lalu yang kelima, pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dokumentasi menyeluruh atas perekrutan, evaluasi kinerja, dan prosedur pemecatan. Aktivitas kedua dalam siklus penggajian atau MSDM adalah memvalidasi setiap data waktu dan kehadiran pegawai. Ancaman utama terhadap aktivitas penggajian yang ini adalah data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Ketidakakuratan dalam catatan waktu dan kehadiran dapat mengakibatkan biaya tenaga kerja yang meningkat dan yang keliru. Selain itu, ketidakakuratan ini dapat menurunkan semangat kerja pegawai atau mengakibatkan gaji jasa tenaga kerja yang tak terbayarkan. Otomatisasi data sumber dapat mengurangi resiko kesalahan yang tidak diinginkan dalam pengumpulan data waktu dan kehadiran. Misalnya, alat pembaca tanda pengenal dapat digunakan untuk mengumpulkan data waktu kerja bagi pegawai dan secara otomatis menyimpan data ke sistem pemrosesan penggajian. Menggunakan teknologi untuk menangkap data waktu dan kehadiran juga dapat meningkatkan produktivitas dan memotong biaya. Selain itu, meminta para supervisor departemen untuk memeriksa dan menyetujui kartu waktu dan kartu jam kerja, memberikan sebuah pengendalian detektif pada keakuratan data waktu dan kehadiran. Proses bagaimana data, waktu, dan kehadiran pegawai dikumpulkan secara berbeda bergantung pada status pelayaran pegawai. Bagi para pegawai yang dibayar berdasarkan jam, banyak perusahaan yang menggunakan kartu waktu atau time card untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai setiap harinya. Adapun data pada tiket waktu tersebut digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja di antara berbagai departemen, pusat biaya, dan pekerjaan produksi. Para profesional pada organisasi jasa seperti kantor akuntan publik, kantor hukum, dan kantor konsultan dengan cara yang sama akan melacak waktu yang mereka habiskan untuk melakukan berbagai tugas dan bagi klien yang mana saja. Mereka akan mencatat data-data tersebut dalam lembar waktu atau yang disebut dengan timesheet. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan penggajian. Adapun proses untuk menyiapkan penggajian yaitu, pertama, transaksi penggajian akan diedit dan transaksi yang divalidasi kemudian akan disortir berdasarkan nomor pegawai. Jika organisasi memproses penggajian dari beberapa divisi, setiap file transaksi penggajian juga harus digabungkan. Berikutnya, seluruh potongan penggajian akan dijumlahkan dan totalnya digunakan untuk mengurangi gaji kotor, sehingga didapatkanlah jumlah gaji bersih. Ketika gaji bersih dihitung, dasar year to date untuk gaji kotor, potongan dan gaji bersih dalam segi catatan pegawai pada file induk penggajian akan segera diperbarui. Selanjutnya, daftar penggajian dan potongan akan dibuat. Daftar penggajian atau register penggajian mencantumkan gaji kotor, setiap pegawai, potongan penggajian, dan juga gaji bersih dalam format multi-kolom. Sedangkan, daftar potongan memuat potongan-potongan sukarela lainnya bagi setiap pegawai. Terakhir, sistem akan mencetak cek gaji pegawai atau faksmili dalam kasus setoran langsung. Cek gaji ini biasanya menyertakan sebuah laporan pendapatan yang memuat jumlah gaji kotor, potongan, dan gaji bersih untuk periode terkini, sesuai dengan total year to date untuk masing-masing kategori pengkajian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ancaman dan pengendalian dalam menyiapkan penggajian. Kerumitan pemrosesan penggajian, terutama berbagai ketentuan hukum pajak, membuat pemrosesan penggajian rawan akan kesalahan. Kesalahan-kesalahan dalam kenyataannya dapat menurunkan semangat kerja para pegawai, terutama jika cek gaji terlambat dikeluarkan. Selain catatan dan laporan biaya penggajian yang tidak tepat, kesalahan pemrosesan juga dapat mengakibatkan denda jika kesalahan-kesalahan tersebut berujung pada kegagalan untuk membayar pajak gaji kepada pemerintah dengan jumlah yang sesuai. Sama halnya,
Kegagalan untuk mengimplementasikan pemotongan upah pegawai dan membayarkan denda tersebut ke pihak yang sesuai secara akurat juga dapat berakibat pada denda keuangan. Ada 3 jenis pengendalian integritas pemrosesan yang dapat mengurangi ancaman kesalahan penggajian. Yang pertama yaitu total batch atau batch total. Sistem MSDM atau penggajian yang canggih akan terus menggunakan pemrosesan batch untuk penggajian. Akibatnya, total batch harus dihitung pada waktu entry data dan kemudian dicocokkan dengan total yang dapat dibandingkan yang dihitung dari setiap tahap pemrosesan. Yang kedua yaitu melakukan cross-footing daftar penggajian atau cross-footing the payroll register. Total dari kolom gaji bersih harus sama dengan total gaji kotor dikurangi potongan total. Jika tidak sama, maka sebuah kesalahan terjadi dalam pemrosesan dan perlu segera diselidiki serta dikoreksi. Dan yang terakhir yaitu akun clearing penggajian atau payroll clearing account. Akun clearing penggajian adalah sebuah akun buku besar umum yang digunakan dalam proses 2 langkah untuk mengecek keakuratan dan kelengkapan dari pencatatan biaya penggajian dan alokasi lebih lanjut terhadap pusat-pusat biaya yang sesuai. Pemeriksaan pengawasan atas daftar penggajian dan laporan lain berlaku sebagai pengendalian detektif untuk mengidentifikasi kesalahan pemrosesan penggajian. Memberi pegawai sebuah laporan pendapatan memberikan lapisan lain atas pengendalian detektif, karena para pegawai cenderung melaporkan kesalahan yang terang-terangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengeluarkan penggajian. Sebagian besar pegawai dibayar menggunakan cek atau setoran langsung dengan jumlah gaji bersih ke dalam rekening bank pribadi mereka. Tidak seperti pembayaran tunai, kedua metode tersebut memberikan sebuah sarana untuk mendokumentasikan jumlah upah yang dibayarkan. Setelah cek gaji disiapkan, petugas penggajian memeriksa dan menyetujui daftar penggajian. Sebuah voucher pencairan kemudian disiapkan untuk mengautorisasi transfer dana dari rekening pengecekan umum perusahaan ke rekening bank penggajiannya. Voucher pencairan tersebut kemudian digunakan untuk memperbarui buku besar. Setelah memeriksa daftar penggajian dan voucher pencairan, kasir kemudian menyiapkan dan menandatangani sebuah cek atau mengajukan sebuah transaksi electronic funds transfer yang mentransfer dana dari rekening bank penggajian perusahaan. Jika organisasi masih menebarkan cek kertas, kasir juga memeriksa, menandatangani, dan mendistribusikan cek gaji pegawai. Kasir tersebut segera mentransfer kembali segala cek gaji yang tidak diakui dalam rekening bank perusahaan. Sebuah daftar cek gaji yang tidak diklaim kemudian dikirim ke Departemen Audit Internal untuk penyelidikan lebih lanjut. Setoran langsung adalah salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pemrosesan pengganaan. Para pegawai yang dibayar dengan setoran langsung biasanya menerima sebuah salinan cek gaji yang mengindikasikan jumlah yang disetor bersama dengan laporan pendapatan. Sistem penggajian tersebut harus menghasilkan seperangkat file setoran penggajian. Satu untuk masing-masing bank, di mana setoran penggajian dibuat. Setiap file memuat sebuah catatan untuk setiap pegawai yang rekeningnya dikelola di bank tertentu. Setoran langsung menyediakan penghematan kepada para atasan dengan menghapus biaya pembelian, pemrosesan, dan pendistribusian cek kertas. Hal tersebut juga mengurangi biaya bank dan biaya pos. Akibatnya, sebagian besar perusahaan sekarang menawarkan para pegawainya opsi atas pembayaran setoran tunai dan mendorongnya untuk memilih bentuk pengiriman ini. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendaliannya. Ancaman besar lainnya dalam proses penggajian adalah pencurian cek gaji, penerbitan cek gaji ke pegawai fiktif, atau penerbitan cek gaji ke pegawai yang telah diberhentikan. Hal ini tentu dapat menimbulkan peningkatan biaya dan hilangnya kas. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu akses terhadap cek gaji kosong dan terhadap mesin tanda tangan cek harus dibatasi.
Begitu pula dengan kewenangan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi EFT harus dipersempit dan dikendalikan melalui penggunaan autentikasi multifaktor yang kuat. Seluruh cek penggajian harus secara urut dinomori sebelumnya dan secara periodik diperhitungkan. Jika pengkajian dibuat melalui setoran langsung, seluruh transaksi EFT harus ditinjau. Kasir harus menandatangani seluruh cek pengajian hanya ketika didukung dengan dokumentasi yang layak. Sebagai tambahan, cek pengajian tidak boleh ditarik melalui rekening bank umum organisasi. Sebagai gantinya, untuk tujuan pengendalian, sebuah rekening bank pengajian yang terpisah harus digunakan. Dengan melakukan hal tersebut, dapat membatasi dampak kerugian perusahaan terhadap jumlah kas dalam rekening pengajian terpisah. Hal ini juga mempermudah untuk merekonsiliasi pengajian dan mendeteksi pemalsuan cek gaji. Seperti pada kas kecil, rekening pengajian harus dioperasikan sebagai dana tetap. Setiap tanggal gajian, jumlah cek tertulis atau transfer dana EFT yang digunakan untuk melengkapi rekening pengecekan pengajian harus sama dengan jumlah gaji bersih untuk periode tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Mengenai beberapa pengendalian tambahan berikut dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman dalam proses penggajian. Yang pertama yaitu untuk tujuan pengendalian, sebuah rekening bank penggajian yang terpisah harus digunakan. Yang kedua, pemisahan tugas antara petugas penggajian dan kasir yang mendistribusikan cek gaji. Yang ketiga, penggunaan autentikasi multifaktor dan pengendalian lain untuk mempersempit akses atas dasar database induk pengajian akan mengurangi risiko pembuatan cek untuk pegawai fiktif. 4, yaitu orang yang bertanggung jawab atas pendistribusian cek gaji harus diminta untuk secara tegas mengidentifikasi setiap orang yang mengambil cek gaji tersebut. Yang kelima, yaitu cek gaji yang tidak diklaim harus dikembalikan ke kantor bendahara untuk segera disetorkan kembali. Selanjutnya itu menghitung dan mengeluarkan pajak penghasilan yang dibayar oleh pegawai serta potongan pegawai secara sukarela. Yang pertama yaitu proses-prosesnya adalah para atasan harus membayar pajak Social Security sebagai tambahan terhadap jumlah potongan dari cek gaji pegawai. Hukum pemerintah pusat dan negara bagian juga menghendaki para atasan untuk mengontribusikan persentase tertentu dari setiap gaji kotor pegawai sampai dengan batas tahunan maksimum. Yang kedua, sebagai tambahan terhadap pengeluaran terkait pajak yang wajib, para atasan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana lain yang dikurangkan dari cek gaji pegawai dihitung dengan benar dan dibayarkan secara tepat waktu ke entitas yang sesuai. Yang ketiga, banyak atasan juga menawarkan pegawai mereka rencana manfaat fleksibel atau flexible benefit plan, yaitu sebuah rencana di mana setiap pegawai menerima beberapa perlindungan minimum dalam asuransi medis dan kontribusi pensiun. Ditambah juga dengan manfaat kredit yang dapat digunakan untuk mendapatkan waktu berlibur ekstra atau asuransi kesehatan tambahan. Rencana ini terkadang disebut sebagai rencana manfaat gaya kafetaria karena rencana ini menawarkan menu pilihan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu ancaman dan pengendalian dalam menghitung dan mengeluarkan pajak penghasilan yang dibayar pegawai serta potongan pegawai sukarela. Ancaman utama dalam aktivitas tersebut adalah kegagalan untuk memenuhi pembayaran yang diperlukan. Kemudian pembayaran yang tidak tepat waktu atau kesalahan dalam pembayaran tersebut. Dalam mengatasi ancaman tersebut dapat dilakukan beberapa pengendalian. Yang pertama yaitu informasi dalam surat edaran harus digunakan untuk mengatur sistem pengkajian agar secara otomatis mengeluarkan dana ketika pengkajian diproses. Yang kedua yaitu pengendalian integritas pemrosesan seperti pengecekan cross-voting dan total bet digunakan untuk meminimalkan risiko ketidakakuratan. Yang ketiga yaitu tinjauan pengawas secara teratur atas laporan pengkajian. Yang keempat yaitu pemberian laporan pendapatan kepada para pegawai untuk memungkinkan mereka mendeteksi dan melaporkan segala masalah secara tepat waktu. Selanjutnya yaitu opsi outsourcing atau biro jasa pengkajian dan organisasi pengusaha profesional. Dalam sebuah upaya untuk mengurangi biaya, banyak organisasi mengalihdayakan atau outsourcing fungsi pengkajian dan
MSDM ke Biro Jasa Pengkajian dan Organisasi Pengusaha Profesional. Biro Jasa Pengkajian atau Payroll Service Bureau adalah sebuah organisasi yang mengelola file pengkajiannya untuk sebuah bayaran. Organisasi pengusaha profesional atau Professional Employer Organization atau PEO adalah sebuah organisasi yang memproses pengkajian dan juga menyediakan jasa manajemen sumber daya manusia seperti desain serta manfaat pegawai dan administrasi. Biro Jasa Pengkajian dan PEO atau organisasi pengusaha profesional biasanya menarik bagi bisnis kecil dan menengah karena beberapa alasan. Yang pertama, mengurangi biaya. Yang kedua, jangkauan manfaat yang lebih luas. Serta yang ketiga, pembebasan atas sumber daya komputer. Selanjutnya saya Raihan Aulia Akbar akan menjelaskan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan sistem informasi MSDM atau penggajian terdiri atas dua subsistem yang saling berhubungan tetapi terpisah, yaitu yang pertama, sistem MSDM mencatat dan mengolah data mengenai aktivitas perekrutan, pelatihan, penugasan, pengevaluasian, dan pemberhentian pegawai. Yang kedua, sistem penggajian mencatat dan mengolah data yang digunakan untuk membayar pegawai atas jasa mereka. Sistem MSDM atau penggajian harus didesain untuk mematuhi banyaknya regulasi pemerintah, baik itu pajak maupun praktik ketenaga kerjaan. Selain itu, pengendalian yang memadai harus tersedia untuk mencegah kelebihan dalam pembayaran pegawai karena data waktu dan kehadiran yang tidak valid, dan membayar cek gaji ke pegawai fiktif. Kedua ancaman tersebut dapat diminimalkan dengan pemisahan tugas yang tepat secara spesifik dengan membuat fungsi-fungsi berikut yang dijalankan oleh individu yang berbeda. Yang pertama, mengotorisasi dan membuat perubahan terhadap file induk penggajian. Yang kedua, mencatat dan memverifikasi waktu kerja pegawai. Yang ketiga, menyiapkan cek gaji. Yang keempat, mendistribusikan cek gaji. Dan yang terakhir, merekonsiliasi rekening bank penggajian. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.